Aku ini sudah wujud pada dirimu. Aku ini sudah menjadi rasa dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Begitulah Allah menghantarkan akan rahasia dirinya kepada diri kita. Sehingga kita betul-betul mau menilik dan ikro ke dalam diri kita ini. Man ana, siapa aku yang sebenarnya. Makanya jalan untuk mengenal Tuhan, jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk bermusyahadah, bermuajah dengan Allah, wajib Bapak Ibu mengenal diri ini. Pertanyaannya, siapa diri kita yang sebenarnya? Nah, kita lihat, kita bongkar diri kita nih ya, dipreteli, ya. Membongkar diri ini Bapak Ibu taubahnya sama kita membuka kulit bawang itu makwo. Ya itu makwo. Bawang kan tahu makwo? Nah, ketika kita tanggalkan kulit bawang, kita ingin mendapatkan isinya yang mana yang bawang itu. Setelah dibuka kulitnya, ya kita lihat rupanya kulitnya juga belum isinya lagi. Dibuka lagi kulitnya, masih juga jumpa kulitnya, belum ada bawangnya. Sampailah kulit bawang itu udah habis dibuka, yang bawangnya enggak juga berjumpa. Apa yang berjumpa? Baunya aja. Ditunggu sebentar 5 menit, baunya pun hilang. Lalu bawangnya yang mana? Hah? Begitu kita menilik ke dalam diri. Sehingga tak tampak lagi diri kita. Sehingga tak terlihat lagi akan diri kita. Sehingga tak terpandang lagi akan wujud adanya diri kita itu. Makanya mengaji diri ini mesti sehabis-habisnya Bapak Ibu mengaruh sabiabi karuak Allah. Ya. Amanah diri Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Jadi yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu, sebenarnya diri Ustadz, Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu yang hayat. Hayat apa artinya tuh Pak Ibu? Yang hidup. Diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu tuh yang hayat. Namun baca lagi, di dalam hayat itu masih ada diri. Ini baru sebutan. Setiap sebutan pasti ada orangnya tuh. Ya. Disebut mic, ini orangnya. Disebut spidol, ini orangnya. Disebut apa mana makwo? Itu dia orangnya tuh. Ini baru sebutan. Ini yang Ustaz maksud. Baca diri di dalam diri. Yang pertama yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu itu yang hayat itu. Namun jangan tertahan, jangan terhenti pada hayat. Tilik lagi ke dalam. Center ke dalam lagi, mana yang dikatakan yang sebenar hayat. Yang dikatakan sebenar hayat pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh. Rupanya diri Bapak Ibu itu enggak hayat lagi. Siapa lagi? Ruh dah, tilik tuh. Dengan rasa mambiaknya Bapak Ibu. Ya. Oh, diri kita tuh ruh yang sebenarnya. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu itu adalah ruh, sintar lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Ruh itu baru nama. Siapa sebenarnya ruh itu? Nah, sebenarnya ruh itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya yang sebenar diri Bapak Ibu itu bukan ruh. Apa Ibu? Nur Muhammad itu yang diri Bapak Ibu.
Senter lagi ke dalam. Siapa sebenarnya Nur Muhammad itu? Rupanya yang sebenar Nur Muhammad itu, itulah yang dikatakan namanya dengan zat. Dirinya Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya bukan Nur Muhammad, akan tetapi adalah zat. Tilik lagi ke dalam, siapa sebenarnya zat itu? Yang sebenarnya zat itu, itulah yang bernama Allah. Dah paham kita yang sebenar zat itu adalah Allah? Tilik lagi ke dalam, siapa sebenarnya Allah itu? Sebenar-benarnya Allah itu adalah aku. Ini yang Allah katakan. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sebenar-benarnya aku. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Entah ada Tuhan yang lain, melainkan yang Tuhan itu aku. Akulah yang bernama Allah itu. Makanya siapa aku yang sebenarnya itu? Yang aku yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan huwal awalu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Rupanya yang sebenar-benar aku itu Bapak Ibu, itulah yang awal. Yang aku itulah diri yang awal. Awalnya tak ada ujungnya, awalnya tak ada permulaannya. Maka dia yang lebih dahulu, dia lebih awal dari segala yang ada. Maknanya sebelum adanya segala yang ada, maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada itu. Kalau dia diri yang awal sebelum adanya yang awal, itu maknanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Wal akhiru, dialah diri yang akhir. Diri yang akhir itu tidak ada kesudahannya. Tak ada kesudahannya, tak ada pangkalnya. Kenapa dia diri yang akhir, tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya? Karena dia cuma yang ada semata-mata. Kalau dia cuma yang ada semata-mata, maka dialah diri yang awal, dia pula lah diri yang akhir. Awalnya tak ada ujungnya, akhirnya tidak ada pangkalnya. Awalnya tak ada permulaannya, akhirnya pun juga tidak ada kesudahannya. Maka awal dan akhir itu ya aku. Wazzahiru, dan dia juga adalah diri yang zohir. Zohirnya nyata pada segala yang ada. Segala yang ada, segala yang wujud, itu adalah bentuk kezohiran nyatanya akan aku, kata Allah. Maka dialah yang dikatakan diri yang bikuli syai'in muhit. Karena dia adalah diri yang zohir, diri yang nyata, diri yang wujud. Maka zohir, nyata, dan wujudnya dia itu meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah bentuk nyatanya akan zohirnya aku. Karena aku yang awal, aku yang zohir. Kalau aku yang awal dan aku yang zohir, maka segala yang zohir pada segala sesuatu itu wujud kenyataan aku itu. Wal batinu,
dan akulah diri yang batin. Walaupun dia batin, namun batinnya itu tiada tersembunyi. Kenapa? Dia telah terang pada segala yang wujud. Maka disitulah letaknya. Kita pertajam pandangan hati kita, sehingga kita mampu memandang tahwilnya Allah pada segala bentuk dan rupa, bahwa sesungguhnya segala bentuk dan rupa wujud yang lain itu tiada lain adalah kenyataan akan diriku juga. Karena dialah yang awal, akhir, zahir dan batin itu. Maka siapa yang tidak mampu memandang akan wujud nyatanya kezahiran Allah pada segala sesuatu, kata Rasul, itulah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu, Bapak Ibu, pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu maknanya pandangan yang tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Maka Nabi katakan apa? Man nazara ila syai'in ma lam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada ayahnya, siapa yang bisa memandang kepada ibunya, siapa yang bisa memandang kepada suami dan istrinya, bisa memandang kepada anak, cucu dan menantunya, bisa memandang pada segala yang ada ini, tapi tak mampu dia memandang Allah yang telah wujud dan nyata pada ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, cucu, menantunya, dan pada segala yang ada ini, itulah pandangan yang berdosa. Di mana letak dosanya? Letak dosanya, dia tidak mampu memandang Allah yang awal, akhir, zahir dan batin pada segala yang ada itu. Kalau Allah sudah mengatakan kita ini sudah berdosa pandangan kita, maka berapa tahun umur kita hidup di alam dunia ini? Apakah 25 tahun, apakah 50 tahun, apakah 70 tahun? Maka selama itulah kita dikatakan namanya najis batin itu. Najis batin itu, Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan 7 lautan, dengan 7 samudra. Kalau najis yang zahir, yang menempel pada tubuh kita ini, yang menempel pada kulit kita, bisa dibersihkan, dicuci dengan air yang ada di sumur kita, air yang ada di masjid, di langgar dan di musola. Tapi kalau najis batin, Bapak Ibu, dengan 7 lautan, 7 samudra, membersihkannya tidak akan pernah bersih. Kalau tidak pernah bersih, lalu bagaimana membersihkannya? Apa kata Allah? Cara membersihkan najis batin itu, faktulu anfusakum, zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum. Siapa yang mau membunuh dirinya, maka itulah yang lebih baik bagi dirimu. Fataba alaikum. Dan itulah bentuk taubat yang diterima. Jadi syaratnya supaya tidak lagi diri kita ini dikatakan najis batin, hapuskanlah kesadaran diri yang merasa diri Bapak Ibu itu ada. Jadi menghapuskan kesadaran diri yang merasa diri Bapak Ibu itu ada. Ini yang dikatakan faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Bunuh rasa kesadaran diri yang merasa ada tuh. Yang ego tuh, yang aden-aden tuh. Kalau tidak ada lagi kesadaran diri kita yang merasa diri kita yang ada, maka yang ada semata-mata, yang wujud dan yang nyata pada diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya akan wujud Allah itu secara mutlak. Ketika itulah baru diri Bapak Ibu itu hapus dan hilang akan najis batin yang menempel pada diri itu.
Ini yang dikatakan namanya mati di dalam hidup. Ini yang disebut namanya mati sebelum habisnya usia umur. Jadi matinya sebelum habisnya usia umur. Sebelum roh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya mati sebelum datangnya ajal. Keluar kita dari diri kita, yang ada hanya diri Allah semata-mata. Kalau dah keluar kita dari diri kita, tak ada lagi keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud. Tak ada lagi diri kita yang merasa diri kita ini yang bersifat. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu, diri kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu bersih. Maka cara membersihkan dan cara mensucikan diri itu dalam ilmu tauhid disebut namanya dengan awwabah. Cara membersihkannya, ya, membersihkan diri, ya, supaya tidak najis, tidak najis batin. Caranya itu dengan awwabah. Keluar kita dari diri kita, yang ada hanya diri Allah semata-mata yang sebenar ada. Tuh keluar. Itulah yang ada, itu cuma yang aku. Udah paham kita? Yang Allah itulah yang sebenarnya aku. Mana yang dikatakan hakikat rahasia aku itu? Rupanya rahasia hakikat aku itu yang disebut namanya yang kosong nih. Yang kosong itu yang sebenar-benarnya rahasia hakikat aku itu. Kalaulah yang kosong itu sebenar-benarnya rahasia hakikat yang aku, disitulah dikatakan bahwa rahasia hakikat aku yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, la sautun wala harfun. Ini rahasianya. La sautun wala harfun. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya huruf, tidak ada lagi namanya kata. Kalau tidak ada lagi namanya huruf, suara dan kata, maka inilah yang diistilahkan yang tidak ada lagi bisa disebut, yang tak ada lagi bisa disampaikan, diucapkan dengan huruf, lafaz dan kata-kata. Maka diri yang kosong inilah yang dikatakan namanya Rabbul Izzati. Yang kosong itulah yang disebut namanya Zatul Haq. Yang kosong itulah yang disebut namanya Zatul Bihal. Yang kosong itulah yang disebut namanya wujud mutlak. Yang kosong itulah yang disebut namanya wujud hakiki. Ya. Yang kosong itulah yang disebut namanya kuni. Yang kosong itulah yang disebut namanya kuni bil kuni. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Itulah sebenar-benarnya seakmal diri. Jadi yang sebenar-benarnya seakmal diri itu la sautun wala harfun. Tak ada lagi bisa disebut, tak ada lagi bisa dikatakan, tak ada lagi bisa dianalisa.
Kalau dia tidak lagi bisa disebut, diucapkan dengan kata-kata dan dianalisa, itulah sebenarnya diri yang kosong. Diri yang kosong inilah diri yang batin itu. Namun dia nyata, Bapak Ibu. Maka yang batin itulah sebenarnya yang menjelaskan akan keadaan dirinya dengan beraku-aku. Maka disitulah dia menjelaskan akan sebenarnya dirinya. Kuntu kanzan mahfiyat. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dikenal. Aku ingin melihat diriku, akan kebesaran diriku, akan kesempurnaan diriku. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Akan tetapi, segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir, itu tiada lain adalah diriku juga. Tidak ada diri siapa-siapa. Kenapa dirinya juga dan tidak ada diri siapa-siapa? Karena dialah diri yang awal. Belum ada lagi namanya langit dan bumi. Belum ada lagi namanya aras, lu, kursi, dan mahfuz. Belum ada lagi namanya sorga dan neraka. Juga belum ada lagi namanya nur. Maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada ini. Maka sebelum adanya segala yang ada, itu adalah aku. Yang sebenarnya aku itu adalah kosong yang tidak bisa disebut, tidak bisa lagi diuraikan dengan kata-kata. Yang kosong itulah awal segala yang ada itu. Dialah yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Yang disebut Rabbul Izzati. Tuhannya zat. Karena dia dikatakan Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Sebenarnya kata-kata Rabbul Izzati, Tuhannya zat, untuk menunjukkan, memberikan pemahaman kepada kita. Tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dirinya semata-mata yang wujud. Dirinya semata-mata yang awal, akhir, zahir, dan batin. Maka disebutlah diri yang wujud semata-mata itu. Dikatakan namanya wujud mutlak. Disebut namanya wujud hakiki. Disebut namanya kuni. Disebut namanya kuni bil kuni. Disebut namanya zatul haq, zatul bihal, atau zatul bahdi. Semua itu adalah istilah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang rahasia dirinya yang tidak pernah bisa disebut, diuraikan dengan kata-kata itu.